Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Fitriani. Saya di sini akan menjelaskan kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan pada masa pandemi di Kabupaten Blitar. Yang pertama, pendahuluan. Kemiskinan merupakan fenomena yang sudah ada sejak zaman pasca reformasi sampai masa reformasi saat ini. Ini merupakan masalah yang signifikan yang sedang dihadapi oleh pemerintah kita pada saat ini. Begitu banyak upaya pemerintah dalam membuat berbagai kebijakan demi mengatasi permasalahan kemiskinan tersebut. Akan tetapi kemiskinan masih saja belum bisa diatasi sepenuhnya oleh pemerintah. Jika kemiskinan sebenarnya kebijakan tersebut dapat menangani kemiskinan yang ada di negara kita sekarang. Jadi siapakah yang salah dalam hal ini? Pemerintahkah, pejabatkah, atau masyarakatKah? Hal ini memang menjadi pertanyaan besar bagi kita semua, terutama pada pengamat-pengamat ekonomi di Indonesia. Jadi atas dasar statement-statement di saya berusaha mengkaji berbagai persoalan yang mengenai penanganan kemiskinan di negara Indonesia. Salah satu penghambat pembangunan ekonomi adalah pengangguran dan kemiskinan. Ia merupakan tolak ukur bagi sebuah negara apakah pembangunan yang tengah berlangsung dapat dinikmati oleh segenap warga negaranya tanpa memandang hal-hal yang bersifat atributif. Dengan kata lain, pembangunan yang berlangsung benar-benar merata dalam masyarakat. Kita menelaah kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam upaya mengatas masyarakat dan pengangguran dan kemiskinan dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kemiskinan bukan merupakan sesuatu yang berdiri sendiri, seperti yang merupakan akibat dari tidak tercapainya pembangunan yang berlangsung. Dalam hal ini, pengangguran kemiskinan akan bertambah sering tidak terjadinya pemerataan pembangunan pedesaan. Kemudian kebijakan pemerintah apa saja yang dilakukan dalam masa pandemi saat ini? Adapun beberapa kebijakan pemerintah dalam menghadapi pandemi saat ini adalah yang pertama, sebagai penguatan strategi dasar adalah dengan gerakan masker untuk semua yang mengkampanyekan kewajiban memakai masker saat berada di rumah maupun di publik. Kemudian menggunakan rapid test dengan cepat apabila terjadi kontak langsung dengan penyandang COVID. Kemudian yang terakhir, strategi ketiga adalah edukasi dan penyiapan isolasi secara mandiri pada sebagian hasil tracing yang menunjukkan hasil tes positif dari rapid test atau negatif dengan gejala untuk melakukan isolasi mandiri. Kemudian, dampak pandemi terhadap kemiskinan dan pengangguran itu apa saja? Semenjak adanya pandemi di Indonesia, beberapa perusahaan dan sektor industri melakukan pengurangan karyawan atau tenaga kerja karena turunnya profit perusahaan mereka. Dengan adanya kebijakan pemerintah yang berlaku juga menjadi salah satu faktor yang membuat beberapa industri mengalami turunnya profit atau keuntungan dalam perusahaannya. Kemudian apa saja yang menjadi dampak terhadap kemiskinan dan pengangguran saat ini pada masa COVID? Yang pertama, tidak sedikit karyawan yang diberhentikan kerja oleh perusahaannya. Perusahaan kesulitan menjual barang produksinya sendiri, kemudian banyak pengangguran karena banyaknya para pekerja yang di PHK. Kemudian yang terakhir, semakin tidak tercukupnya kebutuhan sehari-hari karena banyaknya banyak pengangguran. Kemudian kondisi pengangguran di Kabupaten Blitar saat ini bagaimana? Beberapa sektor kehidupan masyarakat yang lumpuh akibat pandemi COVID-19 ternyata berdampak pada tenaga kerja di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Blitar, ada peningkatan jumlah angka pengangguran tahun ini dibanding 2019 lalu. Dalam setahun terakhir, angka pengangguran bertambah 1.585 orang. Sejalan dengan peningkatan pengangguran terbuka atau TPT menjadi 6,68% pada Agustus 2020. Jumlah ini meningkat sebesar 2,14%. Jika dibandingkan dengan Agustus 2019, TPT masih berada di angka 4,54%. Angka itu didominasi oleh masyarakat berdasarkan tingkat pendidikan, yakni lulusan SMA dan SMK, yaitu sekitar 2,37 dari total persentase pengangguran. Kemudian upaya apa saja dilakukan oleh pemerintah Kota Blitar untuk memulihkan ekonominya? Yaitu yang pertama melakukan belanja besar-besaran guna meredam kontraksi ekonomi akibat pandemi COVID. Yang kedua, pemerintah membentuk Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Ketiga,
Pemerintah memberi bantuan kredit berbunga rendah dan menyiapkan berbagai program agar UMKM bergeliat kembali. Salah satunya adalah kebijakan restrukturisasi dan subsidi bunga kredit. Dan yang keempat, pemerintah menempatkan dana di perbankan guna memutar roda ekonomi. Kemudian yang terakhir, pemerintah melakukan penjaminan kredit modal kerja untuk korporasi. Strategi penanggulangan kemiskinan akibat pandemi. Pemerintah menggunakan 5 strategi utama untuk menanggulangi kemiskinan. Yang pertama, menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok. Yang kedua, mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin. Kemudian yang ketiga, menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat. Kemudian yang keempat, meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar. Yang terakhir, membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Kesimpulannya adalah pemerintah terus berupaya untuk mengatasi permasalahan ekonomi dan kemiskinan yang terus-menerus meningkat, terutama pada masa pandemi yang mulai masuk ke Indonesia sejak tahun 2019, termasuk kesenjangan perekonomian pada daerah yang ikut terkena imbas akibat adanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang mempengaruhi kawasan industri sehingga menyebabkan banyaknya masyarakat yang terkena dampak dari hal tersebut. Hingga pada tahun 2021, pemerintah memberlakukan lagi kebijakan baru karena dinilai penyebaran kasus yang mulai meningkat. Semakin banyaknya kebijakan pemerintah yang ada, semakin tinggi pula harapan pemerintah untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19 ini. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.